Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 51, kamu tidak bisa melakukannya. Chen Fan berdiri teguh, wajahnya dingin dan penuh tekad. Ia tidak memperdulikan orang yang mencaci maki dirinya dari atas. Suara gerakan pedang membelah udara, kecerdasannya menusuk hening. Cahaya pedang emas berkedip, membawa kekuatan untuk membakar surga, langsung mengarah ke Du Yuan. Caci maki dari atas tidak berhasil menghentikan Chen Fan. Malah, itu membangunkan Du Yuan dan Yang Yunpo dari keterpurukan mereka. Mereka menyadari bahaya yang mengintai mereka saat pedang Chen Fan hampir menyerang. Wajah Du Yuan memucat, tahu bahwa menghindari serangan Chen Fan adalah hal yang tidak mungkin. Tiba-tiba, seorang tangan besar muncul dan menampar lengan kanan Du Yuan, membimbingnya menjauh dari bahaya. Itu adalah tangan Yang Yunpo yang telah menyelamatkannya. Meski pukulan tersebut tidak memiliki energi sejati, tapi cukup untuk mengubah jalur mereka. Dengan suara "bang", Du Yuan dan Yang Yunpo terlempar ke sisi yang berlawanan, dengan selisih yang tipis menghindari serangan cepat Chen Fan. Pada saat itu, sosok Chen Fan melintas di tengah seperti garis emas, tak ada seorang pun yang dapat mengejarnya. Pedang terakhirnya tidak mengenai sasaran. Reaksi cepat Yang Yunpo tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menyelamatkan Du Yuan dari kehancuran pasti. Pada saat itu, dua murid dari Sekte Abadi yang mengapung di atas roda emas, mendarat dengan anggun. Mereka berdiri di depan Du Yuan dan Yang Yunpo, melemparkan pandangan dingin kepada Chen Fan. Dari saku mereka mengeluarkan botol obat kecil dan menuangkan eliksir putih. Eliksir tersebut diserahkan kepada Du Yuan dan Yang Yunpo, yang menerimanya dengan rasa terima kasih. Chen Fan mengernyitkan kening ketika melihat eliksir tersebut. Itu adalah pil Pei Yuan, jenis pil yang dapat dengan cepat mengembalikan energi sejati seorang biksu. Itu berarti bahwa semua yang telah dilakukannya sejauh ini telah sia-sia. Tapi tidak, itu bukan sia-sia. Setidaknya, ia telah melewati batasan Jiugong Jianjue. Dengan fokus yang baru, Chen Fan mengawasi dua murid dari Sekte Chengxian. Salah satunya tinggi dan berotot, mengenakan jubah hijau dengan tanduk tinggi menonjol dari kepalanya. Tingkat kultivasinya masih di awal tahap pembentukan dasar, tapi ada aura kekuatan yang memisahkan dirinya dari individu biasa. Jelas bahwa orang ini hanya selangkah dari mencapai tahap tengah pembentukan dasar. Murid yang lain adalah seorang wanita. Meski penampilannya menarik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Qin Xian-er atau Mu Yunshui yang pernah ditemui Chen Fan sebelumnya. Dia mengenakan baju cahaya putih dan hijau dan memegang roda emas di tangannya. Dialah yang sebelumnya mencaci maki Chen Fan. "Apakah kamu Chen Fan?" tanya wanita itu dengan nada sombong. Chen Fan meliriknya sejenak, memilih untuk mengabaikannya. Ia mengambil kembali pedang panjangnya dan menyembunyikannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak marah dengan sikap acuh tak acuh Chen Fan. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu sungguh luar biasa. Mendorong dua senior kakak laki-laki saya sejauh ini, tidak heran guru kita mengirim kami berempat untuk membunuhmu." Tapi, tone-nya tiba-tiba berubah, senyuman menghilang dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi dingin. "Namun, apakah kamu tidak mengerti instruksi sederhana? Aku bilang padamu untuk berhenti sebelumnya. Bagaimana berani kamu memalingkan telinga dari kata-kataku?" Chen Fan tetap tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Diam-diam, ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jari tangannya. Dengan pikiran yang berkedip, ia mengeluarkan 3 talisman kuning. "Kamu..." Kemarahan meluap di wajah wanita itu saat melihat talisman tersebut. Junior Sister Bai tidak perlu bertengkar dengan orang seperti dia. Jelas sekali dia tidak memahami situasinya saat ini, kata Du Yuan, duduk bersila di tanah. Ketika ia memurnikan pil Pei Yuan di dalam tubuhnya, ia menatap tajam Chen Fan. "Senior Brother Du benar. Tidak heran guru kita menghina dia dan ingin membunuhnya," ejek wanita itu. "Apakah gurumu adalah wanita tua dengan nama belakang Han?" Chen Fan mengingat wanita tua yang telah menamparnya ke dinding gunung di Heavy Sword Peak. Ia ingat bahwa semua orang memanggilnya Elder Han. "Bagaimana berani kamu?" Wajah wanita itu terdistorsi oleh kemarahan. "Kamu pikir siapa kamu, berani tidak menghormati guru saya? Kamu hanya hidup sampai hari ini karena dia memberimu pengampunan sementara." Mata Chen Fan berkilau dengan niat membunuh. "Beritahu dia bahwa aku akan datang mengambil nyawanya." Di tengah perdebatan yang memanas, Chen Fan mendapati dirinya menjadi pusat perhatian. Yang Yunpo, saingannya, mengkritik Chen Fan karena kemampuan yang dibesar-besarkan dan kurangnya kesadaran diri.
Du Yuan, peserta lain dalam perdebatan itu, menertawakan Chen Fan, mengolok-olok latar belakangnya, dan mengklaim keunggulan. Meskipun diserang secara verbal, Chen Fan tetap tenang dan penuh perasaan, yakin dengan potensi yang belum tergali. Tak terpengaruh oleh kata-kata mereka, Chen Fan mengaktifkan 3 talisman di tangannya, yang dikenal sebagai Three Flowers Gathering Talisman. Melihat talisman ini, Du Yuan dan yang lainnya terpesona dan tidak percaya. Mereka terkejut bahwa Chen Fan memiliki harta langka dan kuat seperti itu. Wanita di antara mereka menuntut agar Chen Fan menyerahkan metode pembuatan talisman, sementara Yang Yunpo, setelah menyelesaikan pembuatan Peiyuan Pil, mengancam akan melukainya. Chen Fan terkejut oleh reaksi mereka, menyadari nilai sebenarnya dari talisman tersebut. Dia hanya mengetahuinya dari buku-buku kuno dan tidak mengharapkan talisman ini memiliki makna yang begitu besar di dunia ini. Merasakan kecemburuan dari yang lain, Chen Fan tidak bisa tidak melihat orang tua dengan gigi kuning di surga sebagai sosok yang lebih misterius. Dengan Three Flowers Gathering Talisman diaktifkan, Chen Fan merasakan pemulihan tiba-tiba dari energi dan semangatnya. Efeknya sebanding dengan mengonsumsi beberapa Peiyuan Pills. Ketika Du Yuan mendengar ejekan Chen Fan, dia memerah karena malu, menyesali komentarnya sebelumnya tentang latar belakang Chen Fan. Akhirnya, senior Brother Liu, yang telah diam selama perdebatan, angkat bicara. Suaranya datar dan dalam, memancarkan aura bahaya. Chen Fan mengenalinya sebagai lawan paling tangguh di antara mereka. Senior Brother Liu memperingatkan Chen Fan bahwa jalan keabadian pedangnya tidak ada jalan keluar. Wanita itu, didorong oleh kebencian, melepaskan serangan kuat menggunakan energi sejatinya, yang ditujukan pada Lein Jinlun. Chen Fan menyadari kekuatan sebenarnya dari serangannya ketika petir muncul dari roda emas. Dia teringat Wang Ming, yang mengendalikan kipas lipat dalam pertemuan mereka sebelumnya, tetapi akhirnya dikalahkan. Dia mengerti bahwa kekuatan tempur wanita ini jauh melampaui Wang Ming, menjadikannya lawan yang tangguh. Saat ketegangan meningkat, murid-murid dari Puncak Pedang Pepa, termasuk Yang Feng, Elder Lin, dan 4 tetua lainnya dari Puncak Pedang EP, tiba di tempat kejadian. Keberadaan Peak Master Yang dan anggota dari Puncak Pedang EP menambah kekhawatiran Chen Fan. Percaya bahwa persekutuannya dengan Cheng Xianzong dan kedatangan Peak Master yang pasti akan membawa bencana baginya. Di tengah situasi yang intens, para penonton membahas situasi yang suram di mana Chen Fan berada. Sudah jelas bahwa tanpa campur tangan Peak Master Yang, tidak ada jalan keluar baginya. Wanita itu menggunakan senjata spiritual yang dikenal sebagai Thunder Sound Golden Wheel dari Immortal Sect, senjata yang dahsyat mampu mengendalikan kekuatan petir antara surga dan bumi untuk memberikan luka serius kepada lawan. Para pengamat melihat kilatan petir samar-samar di roda emas, menandakan kekuatan yang luar biasa yang melampaui 5 elemen. Sepertinya nasib tidak berpihak pada Chen Fan kali ini. Untungnya, teman-temannya, Chen Jingjing dan Sang Rumeng, sudah pergi, sehingga menghindari bahaya yang mungkin terjadi. Saat para murid saling bertukar pikiran, Yang Feng, Elder Lin, dan yang lainnya mendekati tempat kejadian. Begitu melihat roda emas yang dimiliki oleh wanita itu, mereka terkejut. Elder Lin mengungkapkan keheranannya, berkomentar bahwa bahkan Lein Golden WL telah dikerahkan. Ekspresi wajah Yang Feng menjadi serius, dan dia berbisik, sepertinya wanita ini adalah Baiyu, murid terdekat Elder Han dari Cheng Xianzong. Kabarnya dia memiliki bakat luar biasa dalam Taoisme, terutama dalam penguasaan senjata kekaisaran. Dengan sekali sentuhan, dia bisa melepaskan 60% kekuatan senjata spiritual. Elder Lin mengangguk setuju, mencatat aura luar biasa yang mengelilingi pria yang berdiri di samping Baiyu. Dengan postur tinggi dan angkuhnya, serta kultivasinya yang hanya setengah langkah dari tahap pertengahan pendirian dasar, dia jelas merupakan individu yang tangguh. Elder Lin berkomentar, orang ini adalah Liu Ziming, rekan Taoisme Baiyu. Dia juga telah menunjukkan bakat luar biasa di jalan Taoisme, hanya kalah dari Xiao Munan. Elder Lin tersenyum sinis saat dia berkata, sepertinya kita tidak perlu bertindak. Chen Fan, si pembuat masalah kecil ini, ditakdirkan untuk bertemu dengan kematiannya hari ini. Yang Feng tetap diam menanggapi kata-kata Elder Lin, tetapi anggukan perlahan dari kepalanya mengungkapkan persetujuan. Baiyu, dengan jelas sadar akan kehadiran Yang Feng dan yang lainnya, mengolok-olok Chen Fan dan berkata, tampaknya bahkan sektemu sendiri tidak dapat mentolerirmu, dan hari ini, mereka ingin menyaksikan kejatuhan dan kematianmu. Dengan ucapannya, Baiyu terus menekan roda suara petir, menyebabkan cahaya petir di atasnya semakin padat. Di sisinya, Liu Ziming tetap diam, memegang sebuah talisman kuning di tangannya sambil dengan tenang mengamati Chen Fan. Kau sudah kalah, Chen Fan, Yang Yun berteriak dengan dingin, mengayunkan pedang panjangnya. Tiba-tiba, lautan api menyelimuti mata pedangnya, memancarkan energi api yang intens. Du Yuan, yang memegang pedang tajam, juga menunjukkan niatnya dengan beberapa gerakan melingkar, menyebabkan tirai air bergetar dan mengungkapkan niat pembunuhan. Chen Fan tenang menutup matanya, mahkota 3 bunga di atas kepalanya masih ada.
Perlahan, dia mengangkat pedang panjang di tangannya, dan bersamanya, muncul berbagai bayangan pedang. Kau tidak bisa mengalahkanku. Setelah sejenak, mata gelap Chen Fan tiba-tiba terbuka, dan dia mengeluarkan seruan yang menggema di telinga semua orang. Dalam sekejap, sinar emas yang mempesona meledak dari pedang panjang, disertai dengan tangisan pedang yang tajam yang belum pernah terdengar sebelumnya yang menggema di telinga semua orang.